Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jadi di video kali ini adalah pengabdian masyarakat yang dilakukan secara online. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, untuk kali ini program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara online ini, kelompok saya akan membahas yaitu pengenalan digital marketing dan e-commerce bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yuk, mari kita lihat videonya. Ya, kita masuk ke materi nih, yaitu pengenalan digital marketing dan e-commerce bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau kita sebut UMKM. Nah, apa sih digital marketing dan kegunaannya untuk bisnis? Digital marketing atau pemasaran secara digital bisa kita definisikan sebagai semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik ataupun internet dengan beragam taktik marketing dan menggunakan media digital. Ada beragam akses untuk para calon konsumen agar dapat melihat penawaran yang diberikan oleh penjual seperti website, e-commerce, lalu ada media sosial. Nah, e-commerce sendiri kan ini ada banyak macamnya nih, contohnya kayak Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Dan media sosial pun ada banyak, ada Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, dan masih banyak lagi. Dan dari beberapa akses itulah mereka akan berkomunikasi. Mereka ini adalah sang penjual dan sang calon pembeli. Nah, misal nih, ada seorang content marketer atau pembuat konten. Biasanya dapat membuat serangkaian postingan blog yang berfungsi untuk mengajak. Lalu ada social marketer atau pengelola sosial media yang berfungsi membantu mempromosikan postingan blog melalui post berbayar dan organik atau yang tidak berbayar di akun media sosial. Lalu, apa sih manfaat dari digital marketing? Yang pertama, menghemat biaya promosi. Kita semua tahu untuk mempromosikan sesuatu melalui internet adalah cara yang paling murah atau hampir gratis dibandingkan dengan cara manual. Dan cara ini pun bisa dibilang cukup cepat. Lalu yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Tentu saja dengan internet, dengan digital marketing, Anda dapat menawarkan produk Anda, menjual produk Anda ke semua wilayah. Bukan hanya wilayah di sekitar tempat Anda tinggal saja. Dengan begitu Anda dapat menjangkau pasar yang lebih besar lagi dan calon pelanggan yang lebih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada meningkatkan penjualan. Tentu saja dengan meluasnya pasar, target pasar yang makin besar, dengan calon pembeli yang lebih banyak, hal ini tentu saja akan meningkatkan penjualan Anda dibandingkan Anda sebelum menggunakan teknik digital marketing. Lalu, apa sih e-commerce bagi pelaku UMKM? Electronic commerce atau kita biasa sebut sebagai e-commerce, yaitu merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet ataupun proses jual beli barang atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Beberapa manfaat untuk UMKM di Indonesia dari hadirnya e-commerce. Yang pertama, memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan calon konsumennya. Lalu, komunikasi serta informasi yang lebih jelas dan lebih detail yang diberikan oleh penjual, serta membuka peluang lebih besar lagi bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, contoh salah satu e-commerce di Indonesia yaitu Shopee.
Platform e-commerce yang kira-kira sudah beroperasi selama 4 tahun di Indonesia ini telah memberikan dampak positif secara besar kepada masyarakat Indonesia melalui program-program inovatifnya. Bahkan, Shopee menjadi salah satu faktor pendukung dari industri ekonomi digital di Indonesia. Cara lain yaitu memberi peluang bagi UMKM menjadi pelaku industri halal dengan cara menarik para investor untuk mengembangkan industri halal dengan berinvestasi serta menjawab permintaan segmen pasar muslim terkait produk-produk halal. Nah, apa sih manfaat e-commerce untuk pemilik usaha? Nah, di sini ada yang pertama, penjualan global. Dengan e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan menjual produknya kepada konsumen yang lebih banyak secara global, yaitu karena sifat web itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan akan memiliki pasar yang lebih luas. Nah, sebagai contoh, perusahaan sepatu yang ada di Amerika ataupun Australia dapat menjual produknya di Indonesia ataupun di negara lain tanpa harus membuka toko baru di negara tersebut. Lalu yang kedua ada pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan ataupun pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang, atau dengan kata lain tidak perlu membuka toko baru di tempat mereka akan berjualan, baik itu di negara ataupun kota manapun. Dengan begitu, tentu saja ada pengurangan infrastruktur yang diraih oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Nah, dengan e-commerce kan pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya lagi nih untuk membuka toko baru atau membuka gedung baru serta untuk pegawai yang banyak. Dengan begitu tentu saja kan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan kos biaya operasional perusahaan. Nah, lalu apa sih manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen? Nah, kita sebagai konsumen tentu saja mendapatkan manfaat dan keuntungan dari si e-commerce sendiri nih. Yang pertama yaitu belanja 24/7 atau belanja secara 24 jam non-stop. Nah, kalau biasanya kita belanja di toko konvensional yang itu memiliki jam buka dan jam tutup, kita tidak bisa leluasa berbelanja. Ada batasan-batasannya. Nah, untuk e-commerce sendiri kita bisa belanja dengan 24 jam non-stop. Jadi, kita bisa belanja jam 3 pagi ataupun jam 12 malam tanpa takut tokonya tutup. Tentu saja itu sangat berguna untuk konsumen. Lalu yang kedua ada menghemat waktu. Nah, ini sangat pasti ya, karena dengan e-commerce kita cukup buka HP ataupun buka laptop, lalu buka websitenya, lalu kemudian pilih barangnya, kemudian pesan. Dan barang itu akan datang ke depan rumah kita. Kita tidak perlu lagi datang ke toko tersebut untuk membeli, yang itu akan memakan waktu banyak. Lalu ada ketiga, ada konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Nah, dengan e-commerce nih, konsumen dapat membandingkan banyak produk sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ini yang sangat membantu kita untuk membeli barang. Jadi kita bisa memilih barang yang sama, jenis yang sama dari toko yang berbeda-beda. Lalu kita lihat kualitasnya, warnanya, pengirimannya dari mana, ataupun reviewnya. Nah, lalu kita bisa memilih yang terbaik di antara itu semua. Berbeda dengan toko konvensional ataupun manual, kita harus memilih itu dengan ribet. Kita harus datang ke toko A, toko B, toko C, baru kita membandingkan, baru kita pilih, baru kita beli barang tersebut. Tentu saja itu sangat memakan waktu. Lalu pembeli lintas wilayah. Dengan e-commerce, Anda sebagai pembeli mampu membeli barang atau jasa dari luar negara tanpa harus ke negeri tersebut. Nah, contohnya nih, saya dapat memesan sepatu Nike original dari USA tanpa harus datang langsung ke Amerika sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan e-commerce bagi UMKM. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah.
Terima kasih sudah menonton, sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Prasyo Pambudi. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi 2017. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan akun untuk berdagang di salah satu platform online shop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Sausan. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasarkan produk melalui media sosial. Bagaimana cara memasarkan produk melalui media sosial sih? Nah, ada nih tips-tipsnya caranya untuk memasarkan produk melalui media sosial. Yang pertama, pilih platform yang tepat. Ya dong, yang tepat. Dimana kita perlu banget nih memperhatikan perilaku konsumen dalam bermedia sosial. Apakah konsumen lebih banyak yang menggunakan Facebook atau IG atau media sosial lainnya? Maka dari itu, kita perlu banget melakukan research. Gunanya untuk membandingkan media sosial mana yang cocok digunakan untuk usaha kita dalam memasarkan produk. Nah, disarankan juga alangkah baiknya kita menggunakan satu jenis sosial media saja agar tetap fokus, dan disarankan juga dalam melakukan komunikasi secara personal lebih baik melalui WhatsApp agar memberikan kesan lebih terpercaya. Kemudian, yang kedua, fokus dan konsisten. Ya dong, pembisnis harus fokus dan konsisten. Nah, agar strategi-strategi yang telah disusun dan direncanakan tetap berjalan dengan semestinya, agar rapi dan tidak tercecer. Dan konsisten di sini juga dapat dikatakan menggunakan sosial media yang telah dipilih untuk memasarkan produk setiap harinya dengan melakukan posting foto-foto produk tiap hari. Jadi selalu update tiap harinya. Ada contohnya nih, misal kita menjual kue. Nah, kita tuh harus fokus dan konsisten untuk menggugah foto-foto cupcake tersebut, kue tersebut, atau informasi seputarnya di feed sosial media kita. Buatlah kesan ke konsumen bahwa kita tuh selalu update di jam-jam tertentu biar mereka paham dan mengingat jadwal unggahan. Buat juga informasi untuk diberikan agar biar terlihat terkesan konsisten. Kemudian yang ketiga, follower sangat berpengaruh. Nih, jangan sesekali kita mengabaikan jumlah followers, like, komen, karena ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan terus konsumen kepada akun sosial media kita. Semakin banyak followers yang kita punya, maka semakin kredibel dan bermutu akun media sosial kita. Salah satu cara untuk menarik jumlah followers tuh bisa juga dengan melakukan paid promote atau menginformasikan secara terus-menerus akun sosial media kita. Yang keempat, ikatan dengan audiens. Apa nih maksudnya? Jadi gini, sosial media yang kita gunakan harus bersifat interaktif. Untuk meningkatkan kapabilitas sosial, maka kita harus berinteraksi dengan audiens. Oleh karena itu, buatlah konten yang menarik dan agar diminati untuk dibaca atau bahkan sekedar dilihat oleh banyak orang. Bisa juga dengan memberikan pertanyaan atau melakukan repost, atau kita juga bisa memberikan komentar pada postingan pengguna lain. Dan jangan lupa, kita juga harus memastikan apa sih yang diperlukan audiens agar mereka betah untuk berada di akun media sosial kita, agar tetap melihat postingan-postingan kita. Yang kelima, jangan over promote. Jangan melakukan promosi secara terus-menerus di setiap postingan, karena hal tersebut bisa membuat followers atau bahkan calon konsumen
kita tidak bersimpati atau bahkan bosen, habis itu hilang. Sayang banget kan? Jadi melakukan promosi yang wajar dalam rentangan waktu yang tidak mepet. Jadi diberikan waktu sama jarak tertentu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, bangun komunitas. Bangun komunitas sangatlah penting karena kita berusaha membuat kumpulan orang-orang yang suka, setia, dan tertarik dengan konten-konten kita. Orang-orang bisa merepost konten menjadi pelanggan atau tanpa sadar melakukan word of mouth tentang produk-produk kita. Iya gak sih? Nih, misalnya kita menjual kue. Kita bisa membangun komunitas tersebut sama ibu-ibu rumah tangga yang suka hobinya memasak kue. Terus kita update resep-resep cara membuat kue tersebut. Jadi secara tidak langsung itu tuh dapat menarik followers kita. Dan kita bakal tahu siapa aja nih followers yang setia nungguin kita untuk update resep-resep tersebut. Nah, dengan ini kita tuh udah membuat atau membangun komunitas pencinta kue atau orang-orang yang gemar memasak dan membuat kue. Gitu. Dan kedepannya kita juga bisa meminta bantuan mereka untuk mereview kue buatan kita atau secara tidak langsung melakukan promosi terhadap akun sosial media yang kita punya. Jadi gitu, beberapa tips cara untuk memasarkan produk di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Falevi. Mengenai pengabdi masyarakat yang menyampaikan materi bagaimana cara menarik minat pembeli. Saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara menarik minat pembeli. Sebelum itu saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Contoh menarik minat pembeli. Yang pertama, berikan kemasan menarik pada produk supaya konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Kedua, tampilkan keuntungan menggunakan produk. Ketiga, berikan diskon untuk menarik pembeli. Keempat, terakhir, memberikan contoh produk supaya konsumen bisa menjajal atau melihat secara fisik produk tersebut, di mana dia akan melihat keunggulan dan kekurangannya. 5 cara jitu untuk menarik konsumen, pelanggan, dan pembeli. Banyaknya orang yang ikut melalui bisnis pembukaan sebuah online shop atau toko online dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, seperti produknya akan mudah dijual, laris, keuntungan meningkat, namun nyatanya tidak sesuai karena sulit mencari orang yang ingin membeli produk mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa dipastikan karena para penggiat toko online ini belum mengerti atau salah penggunaan strategi untuk mencari pelanggan online shop. Berikut 5 tips menarik pelanggan baru akan berguna bagi kalian semua. Pertama, berikan sesuatu. Setiap kali kita memberikan sesuatu, kita akan mendapatkan prospek lebih. Bagaimana imbalannya? Sebagian tinggi hadiah akan kita berikan semakin banyak klien yang akan datang. Prinsip ini sangatlah kental dalam dunia bisnis. Untuk berhasil dalam suatu bisnis, ketika kita tidak boleh takut untuk mengeluarkan biaya yang setimpal dengan memungkinkan berhasil tersebut, baik itu materi atau upaya. Jadi, janganlah takut untuk memberi sesuatu kepada orang lain karena berbagai imbalannya, klien baru akan ada di depan pintu. Contoh paling jelas adalah promo atau diskon.
2. Temui berbagai orang. Tentu kamu pernah memiliki pelanggan yang berasal dari pelanggan sebelumnya, atau pelanggan tersebut memang sudah orang yang Anda kenal. Itulah keuntungan dari bertemu dengan berbagai orang, yaitu network atau jaringan akan lebih luas. Beberapa orang akan menyarankan kamu untuk mengikuti event-event bisnis atau sejenisnya. Tetapi, bertemu dengan orang-orang yang tidak terkait dengan bisnis juga bisa memberikan keuntungan bagi Anda. 3. Buatlah sesuatu yang unik. Buatlah sesuatu yang berbeda dari perusahaan lain atau pesaing lainnya. Hal itu akan menyebabkan produk atau layanan kamu lebih terkenal. Contoh, kamu dapat membuat layanan customer yang lebih baik dari pesaing kamu. Hal itu akan menyebabkan orang-orang menyadari kelebihan kamu dan kembali ke tempat kamu bersama teman-temannya. Seperti perkataan umum bahwa kita tidak akan terjadi seorang yang benar-benar sukses selama kita terus mengikuti orang. 4. Menggunakan teknologi yang ada. Di zaman sekarang, teknologi merupakan suatu yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan, baik untuk komunikasi, hiburan, maupun bisnis. Lalu, mengapa kamu tidak menggunakannya? Ya, tidak sekali alternatif pemasaran terkait atas teknologi seperti iklan online, email marketing, dan sejenisnya. Mungkin yang paling mendasar adalah buatlah sebuah company profile. Jika kamu bukan perusahaan, buatlah sebuah web yang mempromosikan produk kamu. 5. Gunakan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Penjelasannya, buatlah sebuah strategi pemasaran yang mencakup penggunaan teknologi seperti poin nomor 4, email marketing, media sosial, atau word of mouth. Gunakan strategi pemasaran jangka panjang dengan adanya milestone atau penanda untuk setiap bulannya. Melalui hal tersebut, temukanlah strategi pemasaran mana yang paling cocok untuk produk Anda dan bisnis kamu. Ya, akhirnya kita tiba pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang dilakukan secara online karena adanya pandemi ini yaitu sebagai berikut. 1. Kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu berupa pelatihan penggunaan aplikasi e-commerce untuk pemasaran produk UMKM secara umum berjalan sesuai rencana, meskipun tidak secara langsung atau melalui video yang telah dibuat dikarenakan oleh adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua, secara teknis, mitra telah dapat menggunakan 3 aplikasi e-commerce dalam melakukan pemasaran produk mitra. Begitulah kesimpulannya. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.